datang di Suara Manisako, podcast resmi Manisatu Kota Mobagu. Di sini kita bakal ngobrol dan bincang seru, inspiratif dan penuh makna tentunya bersama orang-orang hebat dari madrasah dan sekitarnya. Dan di episode pertama ini kita kedatangan tamu spesial yang merupakan siswi Madrasah Kota Mobagu yang baru saja meraih harapan 2 Duta Genre Provinsi Sulawesi Utara. Dan minggu ini akan mempersiapkan diri untuk berangkat ke Jakarta mengikuti Akademi Keluarga Indonesia bersama BKKBN. Langsung saja kita sambut Kak Kiran. Assalamualaikum Kak Kiran, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, pastinya keadaannya dalam keadaan yang sangat luar biasa. Tapi kalau anak madrasah itu ditanyain kabar, pasti kita jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, nggak ketinggalan ya slogan khas madrasahnya. Oke, sebelum itu mungkin bisa perkenalkan diri dulu buat pendengar kita, nama lengkap, umur, kelas, status mungkin, dan satu fakta unik tentang kamu. Oke, halo semuanya, halo Mansa Friends. Perkenalkan, nama aku Kirania Fauzia Rahmat, biasa dipanggil Kiran, dan aku merupakan siswi aktif Mansatu Kota Mobagu, tepatnya di kelas 12 IPA 2. Dan satu fakta unik tentang aku orangnya pemalu banget. Bahkan orang tua aku itu sampai pusing gimana cara biar aku nggak jadi orang yang pemalu gitu. Oh, Malu sama penakut banget. Tapi malu-malu gini sekarang udah jadi harapan 2 Duta Genre Provinsi Sulawesi Utara nih. Keren banget ya. Oke, ngomong-ngomong soal genre. Sebenarnya genre itu apa sih dan gimana? Coba ceritain kenapa kamu bisa sampai ikut Duta Genre. Oke, baik. Jadi genre itu merupakan salah satu program kerja yang yang dari BKKBN atau sekarang bisa kita sebutnya Kemenduk Bangga ya, udah bukan BKKBN lagi. Jadi genre itu sebenarnya lingkupnya luas banget. Kita bukan cuma tentang remaja, tapi kita membahas tentang kayak bagaimana kita mencegah pernikahan sebelum usia, mencegah pernikahan dini. Terus kita bisa juga melakukan sosialisasi. Lalu biasanya kita diundang ke acara yang pastinya tidak hanya berhubungan dengan remaja, tetapi berhubungan dengan Indonesia Emas di tahun 2045. Terus gimana sih kamu sampai bisa ikut Duta Genre? Apa kamu tahu dari teman atau medsos mungkin? Oke, jadi sebelumnya gimana aku bisa tahu Duta Genre? Pastinya waktu itu pertama kali aku masuk di Mansatu Kota Mobagu, kan ada yang kayak perkenalan organisasi, dan waktu itu wakil ketua PIKR kita, Kak Evan, dia merupakan Duta Genre juga Provinsi Sulawesi Utara. Jadi mulai saat itu aku kayak aku tertarik deh buat ikut Duta Genre. Tapi waktu itu kayak cuman sekedar angan-angan aja karena aku nggak yakin sama diri aku sendiri. Tapi setelah berjalannya waktu, aku ditawarkan untuk masuk menjadi anggota PIKR Fastako. Nah, jadi waktu kelas 10 itu aku ikut seleksi untuk masuk jadi anggota PIKR, dan alhamdulillah aku jadi anggota PIKR dari 2023, dan barusan seminggu yang lalu aku udah menjadi purna ketua PIKR. Nah, mulai dari situ kayak forum genre ini mau mengadakan kayak seleksi gitu. Jadi anggota-anggota PIKR yang ada di Kota Mobagu ini dikumpulin di kantor BKKBN Kota Mobagu, terus diseleksi. Nah, orang yang mendapatkan poin atau nilai yang tinggi akan lanjut ke tingkat provinsi mewakili Kota Mobagu, dan alhamdulillah aku bisa dipercaya untuk melanjutkan ke tingkat provinsi bersama 3 teman aku yang dari Kota Mobagu. Kalau dari apa cuma kamu aja atau ada teman lain? Untuk dari Mansatu Kota Mobagu sendiri hanya aku sendiri. Keren banget nih, bisa salah satu sisi perwakilan MAN loh sampai ke provinsi, itu keren banget sih. Merupakan sisa kebanggaan kita nih memang. Terus pernah nggak kamu di fase pengen nyerah gitu, atau mungkin tidak karena orang-orang sekitar support kamu dalam? Untuk palingan kalau nyerah nggak pernah ya, tapi kalau sebagai manusia biasa kalau ngerasa lelah itu wajar banget ya. Apalagi kayak kalau kita ngurus-ngurus berkas untuk lanjut ke tahap yang provinsi, kan kita harus ngurus berkas, terus baju-baju yang perlu kita persiapkan di sana. Terus bukan cuma sekedar ngurus berkas, tapi kayak kita
mempelajari juga ya, kayak nggak mungkin di sana kita ngangong-ngangong kan, Iya kayak sih. biar kelihatan Harus ada prepare iya dulu. biar ada prepare, jadi pastinya kita belajar juga sebelum ke tingkat provinsi pastinya. Tapi kalau dikatain nyerah, pastinya enggak dong, karena orang-orang di sekitar juga selalu support. Selalu support, termasuk support teman-teman juga. Ya, teman-teman, orang tua Orang yang tua paling penting juga. sekolah juga sangat support ya Oh, kamu ikut sekolah support banget untuk kegiatan-kegiatan positif Hmm, pastinya. oke. Terus di sana kamu tuh di karantina gitu nggak atau? Iya, waktu di sana kita dikarantina di kantornya BKKBN. Jadi di situ ada asrama khusus emang, dan kita anak-anak yang dari berbagai daerah di Sulawesi Utara dikumpulin di asrama itu selama seminggu. Jadi kita menerima materi, terus kita juga tinggal di sana ya. Kan biasanya ada duta genre yang lain mungkin mereka di asrama tapi mereka nggak tinggal, mereka bisa. Ya, tapi kalau yang Sulawesi Utara kali ini kita kasih izin untuk tinggal di sana selama seminggu. Oh, selama seminggu berarti. Iya. Kalau di Sulawesi Utara ada berapa total yang Peserta. ikut? Ya, peserta. Untuk peserta tahun ini agak sedikit ya, bisa tahun-tahun sebelumnya bisa 20 lebih, tapi karena mungkin ada beberapa kendala, jadi tahun ini hanya ada 19 peserta dari beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara. Hanya ada 19 peserta. Terus selama karantina apa momen yang paling berkesan buat kamu? Atau mungkin momen lucu gitu buat kamu? Oke, jadi waktu karantina yang paling berkesan itu, kalau nggak salah itu hari kedua karantina, di mana handphone kita itu kan disimpan ya sama kakak panitia biar kita tuh fokus. Nah, kita ini 19 orang kayak bingung gimana kita biar bisa bangun pagi tanpa alarm. Kayak ini nggak ada handphone satupun, terus jam di asrama juga nggak ada jam ya. Jadi kayak ini gimana? Jadi ternyata kalau di duta genre itu ada namanya lurah luri. Jadi mereka berdua itu yang kayak bakalan istilahnya ketua kelas. Kalau di sekolah itu ketua kelas, kalau mereka lurah luri. Nah, alhamdulillahnya lurah kita tuh bawa jam tangan yang masih bisa berfungsi, karena banyak teman-teman aku yang bawa jam tangan tapi udah nggak berfungsi. Iya, udah sebagai gaya-gayaan. Iya, gaya-gayaan doang. Jadi alhamdulillah kita mengharapkan jam dari si lurah kita untuk bangun pagi itu. Dan itu yang kayak awalnya kita yang bingung banget gimana ini kita biar bisa bangun pagi tanpa alarm, dan alhamdulillah jam tangan itu bisa berfungsi untuk kita semua. Gitu. Terus aku dengar-dengar nih katanya selama karantina tuh harus pakai heels ya? Bener banget. Jadi selama seminggu itu kita diwajibkan untuk menggunakan heels minimal 15 cm. 15 cm? Iya, 15 cm teman-teman. Jadi bayangin aja kita naik turun tangga pakai heels 15 cm, tapi mungkin karena kita pakainya tuh bareng-barengan ya, jadi capeknya tuh nggak kerasa gitu, karena bareng teman-teman juga pastinya. Iya. Terus ngomongin kita soal genre ya. Apakah genre ini punya program-program? Apa hanya sekedar simbol saja bahwa dia ini duta genre? Pastinya bukan cuma sekedar simbol ya, tapi genre itu punya beberapa program yang pasti seperti yang saya katakan sebelumnya. Program itu yang bertujuan untuk mempersiapkan di masa yang akan datang, seperti contohnya menghindari fatherless. Kan saat ini lagi marak-maraknya fatherless. Nah, kita sebagai duta genre akan datang atau sosialisasi lah ke daerah-daerah untuk memberi edukasi kepada mereka mengenai fatherless ini, biar angka fatherless ini di Indonesia akan menurun pastinya. Tapi ada banyak juga program kerja yang akan kita lakukan tergantung situasi suatu daerah. Gitu. Oke. Tadi kan sekarang kelas 12 ya. 12. Saat mengikuti duta genre ini pasti banyak waktu yang tersita kan. Iya. Dan bukannya kelas 12 itu ada persiapan untuk TKA. Benar banget, ada TKA. Gimana tuh, coba ceritain. Apakah mungkin Kak kadang yang aduh gimana ya aku harus persiapan TKA tapi Kak juga mengikuti duta ini, coba ceritain gitu. Oke, jadi waktu itu aku mengikuti duta genre itu kalau nggak salah di minggu kedua setelah masuk sekolah. Jadi di minggu pertama dan minggu kedua itu aku izin seminggu full nggak masuk. Cara aku manage waktu pastinya setelah dari kegiatan itu, waktu di kegiatan aku harus fokus ya. Jadi aku benar-benar fokus di kegiatan. Nah, setelah pulang aku ngajar tugas-tugas yang sebelumnya dikasih sama guru-guru. Jadi biasanya aku minta ke teman-teman. Terus juga belajar mandiri di rumah, karena kalau cuma mengharapkan dari teman, mereka juga kan pasti punya kesibukan. Jadi salah satu cara yang aku lakukan melakukan belajar mandiri dari rumah pastinya, biar nggak ketinggalan topik-topik materi dari minggu-minggu yang aku nggak masuk. Kayak gitu. Terus generasi apa tadi duta genre? Generasi berencana.
Duta Genre ini ada hubungannya juga dengan kesehatan remaja Iya, ya, pastinya dan ada. juga perencanaan keluarga. Iya. Nah, menurut kamu nih sebagai kita seorang remaja, apakah kita penting untuk mengetahui tentang kesehatan remaja ini? Menurut aku bukan cuma sekedar penting, tapi penting banget. Karena, seperti yang kita ketahui bersama kalau di masa yang akan datang, kita sebagai remaja ini akan yang namanya istilahnya kita bakal megang negara inilah. Nah, kalau nggak dipersiapkan secara matang, gimana negara kita akan menjadi negara yang maju, negara yang berkembang, sedangkan orang yang menjadi pemimpin di negara tersebut bukan orang-orang yang berkualitas. Nah, melalui genre kita akan mempersiapkan orang-orang yang nantinya akan memimpin di masa depan agar Indonesia pastinya akan lebih maju pastinya. Waduh, iya sih. Terus, menurut kamu nih, apakah kamu pernah mendapat nggak sih kayak konten-konten edukasi? Sekarang kan banyak yang diposting lewat media sosial kan. Kamu pernah nggak, nemuin konten tentang kesehatan remaja yang hoaks gitu? Sejauh ini kalau mengenai konten kesehatan remaja ya, saya belum pernah menemukannya kok yang hoax-hoax gitu, Belum ada tapi ya ternyata. karena sepengetahuan aku konten-konten tentang kesehatan remaja saat ini masih sangat kurang. Jadi, konten-kontennya aja itu masih sangat kurang gimana mereka bakal buat yang hoax-hoax. Jadi saat ini aku belum pernah nemuin sih kalau yang hoax-hoax Hoaks gitu. gitu nggak pernah nemuin? Nggak pernah ya. Oh, gitu ya ternyata. Terus, oke, kamu kan katanya mau ke Jakarta kan Nah, minggu iya. ini. Hari apa tuh kalau boleh tahu? Hari Rabu lusa. Oh, Jadi lusa? ya lusa. Oh, cepet banget. Terus udah ada persiapan apa aja nih kamu buat Pastinya persiapan ke sana sebelum ke sana waktu itu kita udah dikasih pembekalan materi secara daring. Jadi kita dapat materi dari, Bapak Menteri, terus ada juga dari orang-orang dari BKKBN yang ngasih kita materi tentang kependudukan. Jadi sebelum ke sana pastinya kita semua udah ada persiapan yang matang untuk ke Jakarta nanti. terus kamu kenapa sih kamu bisa ikut itu? Apa kamu dipilih karena kamu duta genre atau ikut seleksi mungkin? Oke, jadi, sampai bisa aku dipilih itu, waktu itu dipilih sebelum aku jadi duta genre ya. Jadi waktu itu aku masih jadi ketua PIKR dan sekolah kita, Mahasiswa Kota Mobagu merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan juara SSK tingkat nasional. Jadi melalui itu juga sekolah kita bisa dipilih untuk mengikuti ajang, launching akademi keluarga di BKKBN lusa nanti. Oke, udah deket banget loh, udah hari Rabu ya. Iya. Terus kamu di sana harapan kamu kegiatan ini bakal gimana? Harapan aku yang pertama pastinya, aku berharap biar kegiatannya itu berjalan dengan lancar ya, karena semua orang pasti berharap kegiatan yang di sana akan berjalan dengan lancar. Juga, aku berharap setelah kegiatan di sana selesai, aku bukan cuma sekedar mengikuti kegiatan, tapi juga bisa bermanfaat pas pulang di, Kota Mobagu nanti, bisa bermanfaat buat orang-orang sekitarnya, nggak cuma sekedar ikut kegiatan doang. Gitu. Berapa hari kira-kira di sana? Seminggu. Oh, seminggu. Iya. Apakah cuma kamu sendiri atau ada teman? Kalau dari Mahasiswa Kota Mobagu sendiri, kita bertiga, ada 2 teman aku lagi, Ahyana sama Putra. Oh, Kak Ayana sama Kak Putra itu PIKR juga dipilih atau? Iya, Putra PIKR. Oh, gitu. Iya. Terus kamu sampai di sana apakah bakal jalan-jalan setelah kegiatan itu? Pastinya bakal jalan-jalan nggak sih, soalnya di first time aku ke Jakarta, Oh, jadi first sebelumnya time. aku nggak pernah ke Jakarta, jadi sia-sia dong Bakal kalau kita nggak explore bakal sia-sia banget. Iya sih, apalagi kan kamu berangkat karena ada sesuatu kegiatan kan? Iya, benar banget. Itu kegiatan. pakai duit sekolah kan berarti kesananya? Oh enggak, kalau itu kita kayak dibiayai oleh provinsi. Jadi BKKBN provinsi. Ya, dari Iya. provinsi. Oke, terus kalau kamu balik dari sana, kan kamu sekarang sudah kelas 12 kan Kak? Apakah kamu masih lanjut untuk mengikuti aktivitas-aktivitas remaja seperti ini, atau kamu bakal ada rencana ke depannya untuk fokus ke kuliah dulu atau gimana? Oke, untuk saat ini mungkin setelah balik dari Jakarta aku bakal lebih fokus ke TKA dulu karena TKA udah deket banget. Tapi mungkin setelah TKA selesai aku bakal lanjut kegiatan-kegiatan aku di luar seperti sosialisasi, terus buat konten-konten menarik. Jadi tapi untuk saat ini aku bakalan fokus ke TKA dulu setelah kegiatan ini selesai. TKA kapan nih kira-kira kapan? Awal bulan November TKA. Udah deket November. banget. Iya sih, udah dekat ya. Sekitar Kamu sebulan udah sebelum itu. ada persiapan belum? untuk Pastinya TKA? udah ada dong. Oh, udah ada ya. Oke. Topik kita hari ini seru banget ya. Aku jadi tahu banyak tentang duta genre itu apa dan ada hubungannya apa. Terus
Kita juga sharing-sharing tentang Kak Kira nih bakal ke Jakarta dekat-dekat ini, udah dekat lusa guys. Nah, oke, terima kasih banyak Kak Kiran. Semangat ya di Sama-sama. Jakarta nanti. Kisahnya sangat menginspirasi aku banget sebagai remaja tentunya. Buat pendengar juga, jangan menjadi remaja yang hanya gaya-gayaan dan sebagai remaja yang tidak bertanggung jawab. Kita harus memanfaatkan masa remaja kita ini dengan menciptakan Hal-hal hal-hal positif. positif tentunya ya, dengan menciptakan prestasi-prestasi kita agar mungkin suatu saat bisa menjadi seperti Kak Kira ya yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin teman-teman sangat penasaran dengan topik-topik kita di episode selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa stay tune terus ya di episode kita di Suara Mangsako selanjutnya. Terima kasih banyak ya Kak. Madrasah hebat, prestasi berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.